Waalaikumsalam. Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jadi sebelum kita mulai presentasi hari ini, kita akan absen dulu ya. Ahmad Nur Sidik, nggak ada. Lestari, Hadirah Ustaz. Okti, Hadirah Ustaz. Nabila, Hadirah Ustaz. Abidah, Hadirah Ustaz. Ghifar, Hadir Ustaz. Berlian, Hadirah. Hadirah Ustaz. Tun, Hadirah Ustaz. Atikah, Hadirah Ustaz. Eka, Hadirah Ustaz. Siti Saidah, Hadirah Ustaz. Nuraini, Hadirah Ustaz. Azkia, Hadirah Ustaz. Ahya, Hadirah Ustaz. Sapri, Hadir Ustaz. Fajar, Hadir Ustaz. Sofi, Hadirah Ustaz. Oke. An-Nazma, Hadir Ustaz. Siti Teguh, Hadirah Ustaz. Najwa, Najwa, nggak ada Najwa. Nurul, Hadirah Ustaz. Najwa nggak kedengaran suaranya Ustaz. Didik, Nya bermasalah. oke. Didi Didik, hadir Ustaz. Didi hadir. Didik nggak ada. Hadir Ustaz. Hadir. Imran, Hadir Ustaz, hadir. Ummu Abdurrahman, Hadirah. Zahra. Hadirah. Oke. Yang tidak hadir cuma satu orang ya, Ahmad Nur Sidik. Awan Ustaz Ahmad Nur Siddiq hadir. Oke. Afan Ahmad Nur Sidik antum eh, memang kelas ini dari awal ya. Semester berapa sekarang? 9 Ustaz. Semester Semester 9 Ustaz. semester 9. Berarti antum ini ya, ngambil ini aja kan? Apa Nah, namanya, ngambil mata kuliah ini aja kan? nah, Ustaz sama metodologi pembelajaran, metodologi penelitian. Seingat Ana, aturan orang seperti antum itu sebenarnya nggak perlu absen ya. Kalau antum kan sudah presentasi, sebenarnya Nah, udah cukup. Seingat Ana ya. Coba pastikan lagi hubungi Ustadz Firman atau Ustadz Riki. nah Ustaz. Kalau seperti antum ini di anu aja, apa namanya, biar antum nggak capek, biar antum bisa manfaatkan waktunya. Sudah cukup sebenarnya, seingat Ana ya. Tapi coba pastikan dulu ya. Oh, ke Ustaz Firman bagian PC ya Ustaz. Anu bilang soal Oke, kelas karyawan. Firman atau Ustadz Riki. Kalau mau Oh, lebih pastinya Ustadz Riki. Tapi coba pastikan dulu ke Ustadz Firman. Kalau dia bilang apa namanya, eh, cuman ngambil nilai, udah ngerjain tugas, udah cukup, ya monggo, antum insya Allah kita bebaskan untuk tidak hadir. nah Ustaz. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali mendengarkan presentasi dari siapa ya? Yang terakhir sebelumnya Fajar ya. Berarti sekarang itu harusnya
Sapri belum kayaknya ya. Ya, belum Ustaz, Ustaz. Ana belum. Hari ini Ana Ustaz. Sap- Oke, monggo. Sapri. Setelah Sapri berarti Ahya. Ahya sudah? Oke, monggo Sapri dulu. Sapri. Nah Ustaz. Apa Ustaz, tapi Ana pakai HP Ustaz. Ya monggo, nggak apa-apa. Oke. Apa Ustaz? Apa suara Anda dengar Ustaz? Terdengar. Alhamdulillah, layarnya kok agak gelap ya. Bisa nggak Belum ya. di eh, terangin lagi? Masih tutup ya? Apa? Masih agak Mungkin gelap memang gitu ya? Memang slide-nya agak ya? gelap Ustaz warna. Slide-nya Jenis agak gelap Ustaz. PowerPoint ya? Iya Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, Apa waktunya Ustaz? antara 20 sampai 25 menit ya. Ya, ada Ustaz. Emang, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen dan teman-teman semua. Yang saya hormati dosen selaku pengampu mata kuliah Tarkibul Jumal. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul secara virtual pada pagi hari ini atau dalam via Zoom. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi tentang bab hal, yaitu kitab Tarkibul Jumal, itu Nahu menjelaskan tentang bab hal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, pada materi hari ini, pada presentasi hari ini, saya akan menjelaskan tentang bab hal, atau dalam kata lain yaitu kata keterangan keadaan. Pada pembahasan bab hal ini itu terbagi beberapa bagian. Itu yang pertama ta'riful hal, yang kedua syurutul hal. Ta'riful hal itu penjelasan atau definisi dari kalimat hal. Yang kedua al-matlubus tsani, itu syurutul hal, syarat-syarat pada kalimat hal yang harus dipenuhi dalam membentuk kalimat hal. Yang kedua sahibul hal, yang ketiga adalah sahibul hal. Yang keempat anwa'ul hal, pembagian-pembagian hal. Yang khamis ta'addudul hal, as-sadisu hazbul hal, al-matlubus sabi hazbu amilil hal. Itu yang akan kita bahas atau pada presentasi kali ini, yang menjelaskan dalam bab hal. Al-matlubul awal yaitu ta'riful hal. Apa Ustaz, ini lagi pilek ya Ustaz? Tentang ta'riful hal. Penjelasan atau pembelajaran pertama ini adalah menjelaskan tentang definisi kalimat hal. Wa huwa ma dalla ala hayatin wa sahibiha mutadamminan ma fihi makna fi ghairat sabiin wala umdatin wa haqquhu an-nasbu wa qad yujarru biba'in zaidatin. Hal atau kalimat hal adalah sesuatu yang menunjukkan keadaan atau yang disebut sebagai hay'ah dan pemilik keadaan sohibiha atau pemilik hal mengandung makna fi di dalamnya, bukan ghairat sabiin wala umdatin, dan kalimat hal itu bukan bagian dari tabi atau yang disebut sebagai pengikut, wala umdatin, dan bukan juga sebagai umdah atau pokok kalimat. Wa haqquhu, dan hak asalnya, hukum asalnya adalah kalimat nasab, berharokat nasab. Asal dari kalimat hal itu adalah an-nasab. Waqad yujarru biba'in zaidatin, dan terkadang juga dia dijarkan dengan harokat, dijarkan dengan tambahan huruf ba. Itu yang dimaksud dengan kalimat hal.
Al-matlubus tsani syurutul hal. Itu yang pembagian yang kedua itu syarat-syarat hal. Lil hali syurutun yajibu tawaffuruha. Hal atau kata keterangan keadaan memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Pada syarat hal itu ada 3 syarat yang wajib dipenuhi oleh kalimat hal. Al-awwalu yang pertama at-tankiru, dia harus berbentuk nakirah. Eh, yang pertama itu dia harus berbentuk nakirah. Kalimat hal itu yang pertama harus memiliki bentuk nakirah karena sifat istiqaq pembentukan kata akar kata lain lebih dominan pada nakirah. Contohnya adalah takulu ja'al waladu sa'idan. Engkau mengucapkan ja'al waladu sa'idan. Telah datang seorang anak sa'idan. Dia dengan keadaan gembira. Ja'al waladu sa'idan. Anak itu datang dalam keadaan gembira. Dan pada contoh ini menjelaskan pada awal yang pertama tankira ini nakira itu menjelaskan bahwa anak tersebut datang dalam keadaan gembira. Yang disebut hal di situ sa'idan, dia berbentuk nakira, dia berbentuk nakira dan keadaannya dalam keadaan sa'idan atau gembira. Asani yang kedua antakuna muntaqilatan ghaliban. Yang kedua yaitu dia harus berbentuk muntaqilah atau berpindah atau tidak tetap. Maksudnya harus bersifat tidak tetap yaitu sementara aridah. Ada pada pemiliknya sahibah saat terjadinya perbuatan. Kemudian akan segera hilang bersamaan dengan hilangnya perbuatan itu. Seperti contoh Ja'a Ahmadu ghadiban. Ya, contohnya adalah Ja'a Ahmadu ghadiban. Ahmad datang dalam keadaan marah. Maksud muntakilatan kadang Ahmad itu datang dalam keadaan marah dan kadang juga datang dalam keadaan sa'idan atau senang tadi, gembira. Itu yang kedua, syarat yang harus dipenuhi atau wajib dipenuhi oleh kalimat hal. As-salisu dan yang ketiga antakuna mustaqqatan ghaliban. Syarat yang ketiga untuk kalimat hal itu harus berbentuk mustaqqah atau kata jadian di derivasi. Secara umum syarat ini adalah kelanjutan dari syarat sebelumnya karena ketika kebanyakan hal datang dalam keadaan muntakilah, maka hal itu mewajibkan bahwa kebanyakan bentuk hal yang datang adalah mustaqqah. Karena istiqaq lebih banyak digunakan dalam menunjukkan sifat daripada jamid atau kata benda mati. Karena dalam hal menunjukkan keadaan dan pemiliknya dan kebanyakan yang menunjukkan keadaan dan pemiliknya adalah kata mustaqqah. Seperti contoh kakarimin wa dharibin. Itu artinya karim itu wa dharibin seperti karim seperti karim doribin dia dalam keadaan memukul. Itu syarat yang ketiga yang harus wajib ada pada hal. Yang pertama tadi harus tankir, dia harus berbentuk nakirah. Dan yang kedua, dia harus antakuna muntakilatan ghaliban. Dan yang ketiga adalah antakuna mustaqqatan ghaliban. Yang selanjutnya, al-matlubus salis. Pembahasan yang ketiga adalah sohibul hal. Itu pembahasan tentang sohib atau teman-temannya dari hal. Sohibul hal huwa alladzi tubayyinul hal hayatuhu mislu ad-daifi
Fi kaulika ja'ad daifu masruron wal jaisi fi tasiran. Yang keadaannya menjelaskan tentang keadaan seorang tamu dalam perkataanmu itu datang dalam keadaan gembira. Ja'ad daifu masruron, dia dalam keadaan gembira. Adalah Raja al-Jaisu muntasiran. Pasukan itu kembali dalam keadaan menang. Hukmu sahibil hal. Hukum sahibul hal. Nisbatul hal min sahibiha mislu nisbatil mubtada min khobarih. Fakama annal asla fil mubtada ayyakuna ma'rifatan wala yakunu nakiratan illa bi wigin wala asla fil akhbari antakuna nakiratan. Fakadzalika al-hal. Al-aslu fiha antakuna nakiratan wa ayyakuna sahibuha ma'rifatan. Hukum adalah hal dengan pemiliknya adalah seperti hubungan mubtada dengan khobar. Nah, sebagaimana asalnya mubtada harus berbentuk ma'rifah dan tidak boleh nakirah kecuali bolehkan atau masawih, dan asalnya khobar adalah berbentuk nakirah, maka demikian pula asalnya berbentuk nakirah dan pemiliknya juga harus berbentuk nakirah. Kalau khobar tadi dia berbentuk ma'rifah, begitu juga dengan mubtada dia berbentuk ma'rifah, begitu juga dengan khobarnya harus berbentuk ma'rifah. Sama dengan hal itu harus berbentuk nakirah, dan sohibul hal, pemilik hal itu adalah harus berbentuk nakirah juga. Maji'u sohibil hal nakirah. Yang selanjutnya adalah bahas tentang kedatangan sohibul hal atau pemilik. Maji'u sohibil hal nakirah. Kedatangan sohibul hal itu milik hal berupa nakirah atau kata benda umum. Sohibul hal terkadang datang berupa nakirah, kata benda umum, dengan syarat aman dari kerancuan dan adanya faedah. Sebagaimana diperbolehkan juga pada mubtada untuk datang berupa nakirah, dan ada mustawad, faktor-faktor yang memperbolehkan datangnya sohibul hal berupa nakirah mustawad. Ini adalah ada 3 macam yang boleh membuat atau mustawad pada kalimat hal. Itu yang pertama adalah at-takhsis, yaitu pengkhususan atau pembatasan. Maksud at-takhsis ini adalah mengurangi cakupan makna umum dalam kalimat nakira. Artinya nakira tersebut menjadi terbatas baik dengan idhofah maupun dengan wasfi atau sifat. Contohnya adalah contoh pengkhususan dengan idhofah itu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Fussilat ayat ke-10. Yang kedua adalah antakuna an-nakiratu ammah. Yang kedua itu menyebutkan nakira itu dia bersifat umum, yaitu dengan bersandar pada nafi, peniadaan, atau nahyi, larangan, atau istifham, pertanyaan. Contoh nafi, peniadaan,
Yang ketiga adalah ayyakuna hal. Yang ketiga yaitu pemilik keadaan sahibul hal itu diundurkan dari hal. Seperti ucapan penyair. Bighairi mu'jaisan zalulan. Itu yang maji'u sahibul hal. Selanjutnya al-matlubur rabi anwa'ul hal. Pembahasan yang keempat yaitu menjelaskan tentang macam-macam atau macam-macam pada hal. Yang pertama itu ada halun muakkadatun. Hal muakkadah. Artinya yaitu hal yang menunjukkan makna yang sudah dipahami dari kalimat sebelumnya. Dan hal muakkadah ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama muakkadah lil amiliha, yaitu hal yang menegaskan amilnya itu sendiri, yaitu kata kerja fiil yang menyerupainya. Yang kedua muakkadatun li sahibil hal, menegaskan pemilik hal. Yang ketiga adalah muakkadatun li matmunil jumlah, yaitu muakkadah li matmunil jumlah, menegaskan isi kalimat, yaitu disebutkan suatu kalimat kemudian hal datang untuk menegaskan isi kalimat tersebut. Yang kedua halun mubayyinatun, hal mubayyinah atau hal yang menjelaskan, yaitu hal yang memberikan makna baru yang tidak diambil dari amil kata kerja atau konteks kalimat. Wahia selanjutnya tanqasimul hal bihasabi syakliha ila salasati aksamin. Pembagian hal dengan hasab syakliha itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama halun mufradatun, halun jumlah dan syibhul jumlah, zuruf afil jar wal majrur. Selanjutnya al-matlubul khamis ta'addudul hal. Pembelajaran yang kelima itu menjelaskan tentang ta'addudul hal. Al-halu wa hal dalam urusan sifatnya sama dengan khobar atau predikat dan naat. Sebagaimana khobar boleh dibilang berjumlah banyak dan demikian pula naat sebagaimana akan dijelaskan pada babnya. Maka demikian juga hal boleh berbilang jumlah banyak. Itu yang maksud dengan ta'addudul hal. Saya waqat ta'addudul hal wa dzalika bi an takuna wajil kabiantu. Waqat ta'addudul hal wa dzalika bi an takuna, dan hal terkadang berbilang dari lebih dari 1. Itu yang pertama dua-duanya mufradah atau tunggal. Seperti sami'tul anba'ah musyian mustabsyiran. Itu yang contoh dari mufradatain. Yang kedua mufradatun wa jumlatul fi'liyah. Yang kedua itu mufradah dan jumlah
fi'liyah, kalimat verbal. Seperti qara'tu qissatan mustami'an yu'jibuni khayaluha. Yang ketiga mufradatan wa jumlatan ismiyata. Nahu infa'tu al-junud mutaqaddimina wa hum khazirun. Selanjutnya al-matlubus sadis hazful hal. Yang kelima yaitu menjelaskan tentang hazful hal. Al-halu ya'ti li fa'idatin wahya bayanu hayatil fa'ili awil maf'uli bihi aw ghairihima. Lakin kad yajuzu hasbuhu idza dalla alaihi ad-dalil. Wa aghlabu ma yakunu dzalika indal qaul wa yakunu ad-dalil alaihi huwa al-maqul ka qaulihi ta'ala wa idh yarfa'u ibrahimu qawa'ida minal baiti wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hal datang untuk memberikan manfaat yaitu menjelaskan kondisi fa'il subjek atau maf'ul objek atau lainnya. Namun terkadang dibolehkan menghilangkannya jika ada petunjuk dalil yang menunjukkannya dan hal ini paling sering terjadi pada konteks ucapan dan petunjuk yang menunjukkannya adalah ucapan yang diucapkan. Itu yang hasbul hal. Halnya boleh dibuang maksudnya itu. Al-matlabus sabi yaitu hasbu amilil hal. Pembahasan yang ketujuh yang terakhir yaitu penghilang amil al-hal. Al-aslu fi amilil hal ayyakuna madhkuran li ifadati maknan jadidin aulitan li ta'kidihi wala yasihu ta'kidu ma'a hasbihi. Asal pada amil, fi'il atau sejenisnya dari hal adalah disebutkan baik untuk memberikan makna baru atau untuk menegaskan, dan penegasan tidak sah jika dihilangkan. Lakinnahu qad yuhzafu jawazan idza dalla dalilu alaihi wa qad yuhzafu wujuban fi mawadi'i muayyanah. Akan tetapi kadang juga hal tersebut yuhzafu itu dibuang apabila ada tanda-tanda yang menunjukkannya. Yang pertama itu hasbul amil jawazan wa dzalika idza dalla alaihi dalilun wa yakunu dzalika fi mawdi'ain idza kana ma'nahu hadiran. Jika amil itu sudah jelas atau terbayang hadir seperti perkataan kepada seorang musafir. Yang kedua sanian hasbul amili wujuban idza kana al halu yasuddu masaddal khabar. Jika sudah disebutkan sebelumnya seolah-olah itu yang maksud yang kedua. Hasbul amil wujuban itu membuang amilnya itu karena wajib idza kana hal yasuddu masad dal khabar.
Afa minkum jami'an, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Itu dari Anda sendiri. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taib. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi berikutnya dari siapa berikutnya nih? Setelah Safri, kemarin siapa ya berikutnya? Fajar ya. Fajar sudah apa belum ya? Sudah. Sekarang siapa? Shopee atau Najba atau Fajar? Ana sudah, Ustaz. Sudah ya. Nah, Berarti Shopee. Ana Ustaz, Anas Mafauzan Ustaz. Shopee belum di sini. Harusnya urutannya Shopee dulu. Shopee. Mana orangnya? Afan Ustadz, Hmm. dalam urutan pembagian kemarin, Ana di urutan terakhir Ustadz. Oh gitu. Ya ya dah, nggak apa-apa. Monggo. Seperti tadi. Izin share screen Ustaz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wahdah. wabarakatuh. Bissalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Muhammad Syafi'i serta teman-teman mahasiswa, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan baik pada pagi hari ini dalam Zoom. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga akhir zaman kelak. Pada pagi hari ini, insya Allah, Ana akan menyampaikan materi dengan judul At-Tauqid, yang berarti penegasan dalam bahasa Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi. Muqaddimah. At-Tauqidu huwa babun min abwabin nahwil arabi. Yustamalu li taqwiyatil ma'na wa ta'kidihi fi dhihnis sami' wa yu'addu min at-tawabi' allati tatba'u ma qablaha fil i'rab. Taukid adalah cabang ilmu nahwu yang digunakan untuk memperkuat makna dalam kalimat dan menghilangkan keraguan. Ta'rifut taukid. Pengertian taukid. At-tauqidu fil lughah huwa taqwiyatu wa tasbit. Wa fil istilah huwa tabi'un yuzkaru li taqwiyatil matbu'ihi wa daf'i syakki an maknahu. Taukid secara bahasa berarti memperkuat dan menegaskan. Secara istilah, taukid adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya untuk memperkuat makna dan menghilangkan keraguan. Selanjutnya, agradut taukid. Tujuan dari taukid. Al-ghardu minat taukidi wa izalatus syakki wa tasbitul ma'na wa taqwiyatul hukmi fi nafsil mukhatab. Tujuan utama taukid adalah menegaskan makna, menghapus keraguan dan memperkuat keyakinan pendengar. Anwa'ut taukid, macam-macam taukid. Yanqasimu tauqidu ila naw'aini. Al-awwal at-tauqidul lafzi, wasani at-tauqidul ma'nawi. Taukid terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama taukid lafzi,
yaitu taukid dengan pengulangan kata. Dan yang kedua, taukid maknawi, yaitu taukid dengan kata tertentu. At-taukidul lafzi. Contoh yang pertama adalah taukid lafzi. Ta'rifuhu wa tikraru ma'nal mu'akkad bi'adatil lafzihi aw taqwiyatihi bimuradifihi li fasli taqriri khaufan minan nisyani aw adamil isgha'i awil i'tina'i. Pengertiannya adalah pengulangan makna pernyataan yang sudah ditegaskan dengan cara mengulang-ulang kata-katanya atau menguatkan dengan sinonimnya untuk memisahkan laporan karena takut lupa atau tidak mendengar atau tidak memperhatikan. Selanjutnya, asyarhut ta'rifit taukidul lafzi. Syarah pengertian taukid dari lafzi. At-taukidul lafzi qad yakunu bi'adatil lafzi al-mu'akkadi nafsihi. Wa dzalika yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi wal jumlah. Taukid lafzi dapat terjadi dengan mengulang kata yang ditekankan itu sendiri. Dan ini dapat terjadi pada isim, fi'il, huruf, dan jumlah kalimat. Contoh taukid dari isim adalah, contohnya, hadza zaidun zaidun. I'rabnya adalah hadza. Ismun isyaratun mabni fi mahalli raf'il mubtada. Zaidun khabarun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Zaidun saniyah. Taukidul lafzi marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Wa amma taukidul fi'li, dan adapun taukid dalam fi'il, contohnya qoma zaidun, qoma zaidun. I'rabnya adalah qoma fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Qoma as-saniyah fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi. Zaidun as-saniyah fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Wa jumlatu qoma zaidun as-saniyah taukidul lafzi li jumlatil ula. Amma taukidul huruf fal hurufu ala qismain. Dan adapun taukid dalam huruf ada dua contoh. Al-awwal huruful jawabi wa hazihi tuakkadu bi tikrariha wahdaha. Taqulu na'am na'am, ajal ajal, bala bala, la la. Wal ahsanu fi zalika an tuakkada bi muradifiha. Yang pertama adalah huruf jawab. Huruf-huruf ini dapat ditegaskan atau diperkuat dengan cara mengulanginya sendiri. Misalkan contohnya adalah na'am na'am, yang artinya ya. Ajal artinya sama. Bala bala artinya tentu. La la artinya tidak. Namun yang lebih baik dalam hal ini adalah menegaskannya dengan kata yang memiliki makna yang sepadan atau sinonimnya. Wasani harfun ghairu jawabi wa hiya sairul hurufi allati la yujabu biha. Fahazihi la tuakkadu illa bi dzikri ma dakhalat alaihi. Taqul inna zaidan fid dari zaidun. Dan yang kedua adalah huruf yang bukan huruf jawaban, yaitu seluruh huruf lainnya yang tidak digunakan untuk menjawab. Huruf-huruf yang seperti ini tidak dapat ditegaskan atau tidak bisa diulanginya sendiri, kecuali dengan menyebut kembali kata-kata atau kalimat-kalimat yang memasukinya. Misalnya, inna zaidan fiddar. Sesungguhnya Zaid ada di rumah. Dan fiddari zaidun. Di rumah ada Zaid.
Amma tawkidul jumlah fahuwal aksar. Wa aksaru ma ya'ti an yakuna tawkidu ma'tufan. Kaqawlihi ta'ala, awla laka fa'awla, summa awla laka fa'awla. Wa ma adraka ma yaumiddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Adapun penekanan pada jumlah adalah yang paling umum dan paling sering penekanannya digabungkan. Seperti dalam firman Allah yang tadi disebutkan, aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Dan ayat setelahnya dan ayat selanjutnya, wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Dan yang selanjutnya, at-tauqidul ma'nawi. Ta'rifuhu wa tabi'ur rafi'ul ihtimal. Ihtimal taqiri idafatin ilal matbu' au iradatil khususi bima zahiruhul umum. Definisinya adalah kata yang mengikuti dan berfungsi meniadakan kemungkinannya. Kemungkinan adanya taksiran idofah atau penyandaran kepada kata yang diikutinya atau untuk menunjukkan makna khusus dari sesuatu yang tampak umum. Selanjutnya, asyarhu ta'rif fi tauqidul ma'nawi. Syarah penjelasan taukid maknawi. At-tauqidu tabi'un ya'ti li raf'i ahadil ihtimalaini. An yuzanna anna sammata hazfa li mudhafi wa iqamati li mudhafi ilaihi maqamahu. Penjelasannya adalah taukid adalah kata yang mengikuti atau na'at atau atof dan datang untuk meniadakan salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan bahwa ada kata yang dibuang yakni mudhof dan digantikan dengan kata yang disandari padanya atau mudhof ilaih. Al-misal qatala Zaidun nafsuhu al-aduwa. Contoh i'rabnya qatala fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Nafsuhu nafsun taukidul ma'nawi marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Wal ha'u dhamirun muttasilun 'abidun ila Zaid fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Al-aduwu maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Selanjutnya syurutut taukid, syarat-syarat taukid. Yushtaratu fit taukid an yatba'al muakkid al muakkad fil i'rabi raf'an wa nasban wa jarran wa yajibu an yatatabaqal muakkidu ma'al muakkadi fil i'rabi wan naw'i wal adadi wal jinsi. Kata penegas atau taukid ini harus selalu mengikuti bentuk i'rab dari kata yang ditegaskan, baik rafa, nasab, atau jar. Harus sesuai dengan dalam i'rab, jenis, jumlah, dan gender, agar kalimat tetap seimbang. Taib, syukran ala ihtimamikum wa jazakumullah khairan kasiran. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih punya waktu cukup banyak, sekitar 50 menit ya. Oke, monggo ada yang mau presentasi satu lagi. Setelah itu kita manfaatkan untuk diskusi dan absen atau pertanyaan-pertanyaan. Monggo berikutnya biar kedepannya kita nggak kebut-kebutan, mumpung ada waktu, dimana sebelumnya kita kebut-kebutan, dan setelah itu akan kita berikan waktu diskusi yang sebelum-sebelumnya, presentasi sebelum-sebelumnya, yang mungkin ada yang harus ditanyakan.
Berarti setelah An-Najmah, Siti Teguh ya? Siap nggak? Bukan Ustadz, Siti Teguh minggu depan. minggu depan. Najwa Lupita, Najwa, biar kita tersisa sekitar 3 pekan lagi. Kalau misalnya 3 pekan lagi, 4 pekan lagi ya, 4 pekan lagi, mana tahu kita nggak bisa kuliah, ya biar nggak ini ya, dikodo gitu, biar repot-repot mengkodenya. Oke, kalau tidak ada, kita manfaatkan untuk diskusi yang mengenai presentasi sebelum-sebelumnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sebelumnya akan Anda bacakan yang sudah presentasi ya. Ahmad Nur Sidik, Lestari, Okti, Nabila, Abidah, Zifar, Atikah, Berlian, Khorisatun, Saidah, Eka, Aini, Azkia, Ahya, Fajar, Safri, dan An-Najmah. Jadi ini nama-nama yang sudah presentasi. Untuk pekan depan, yaitu siapa ya? Siti Teguh sama Najwa Lupita ya. Kalau ada waktu lagi tersisa banyak seperti hari ini, Nurul Farah. Siap-siap ya, biar waktunya enggak mubazir. Oke, kalau tidak ada yang ingin presentasi. Najwa Lupita gimana? Siap nggak? Mana orangnya? Najwa Lupita. Kemana? Kok nggak kedengaran orangnya? Najwa Lupita. Di Zoom ini mana namanya? Kok nggak ada di Zoom? Nggak ada ya. Malah nggak ada di Zoom. Tadi hadir itu. Nurul Farah gimana? Siap nggak? Belum selesai semua Ustadz, belum siap. Pekan depan ya, siap-siap ya. Kalau misalnya waktunya tersisa seperti ini, harus langsung presentasi. Nah Ustadz, insya Allah. Kemudian ini tadi hadir kalau nggak salah, cuman nggak ada di grup dia. Najwa kita, kok nggak ada di Zoom ini. Harusnya ada. Kenapa nggak ada suaranya dari tadi? Di sini lengkap Pak. Oke deh, sekarang waktunya kita buka sesi diskusi aja untuk menanyakan presentasi-presentasi hari ini dan sebelumnya. Monggo. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, itu ada pertanyaan. Akhi Safri, apakah bisa dijelaskan kembali tentang ta'addudul hal? Monggo, Safri. Jelaskan kembali tentang ta'addudul hal. Safri, Nah, Ustaz. ya monggo, tentang ta'addudul hal. Buka aja layarnya lagi, share screen, kemudian buka tentang ta'addudul hal.
Nah, Ustaz. Hmm. Ta'addudul hal ya, Ustaz. Ta'addudul hal itu adalah banyaknya hal dalam satu kalimat atau kalimat dari satu hal untuk satu mahal kata yang dijelaskan. Artinya satu pelaku atau fa'il atau maf'ul bisa memiliki dua atau lebih hal. Satu fa'il atau satu maf'ul itu bisa memiliki dua keadaan atau lebih dari keadaan. Itu maksud dari ta'addudul hal. Kalimat hal itu tidak mesti satu kalimat dalam satu penjelasan. Contohnya, Ja'a Zaidun rakiban dohikan. Si Zaid itu datang sambil kendara dan tertawa. Nah, ini yang pertama contohnya. Kalimatnya itu menjelaskan tentang si Zaid itu dia berkendara, dia datang itu sambil berkendara dan juga sambil tertawa. Dalam keadaan dua hal itu maksudnya. Hal itu tidak cukup satu atau bisa lebih dari satu kalimat. Ini dalam contoh ini terdapat rakiban, yaitu si Zaid itu dalam keadaan berkendara. Dan yang kedua itu dohikan, dan si Zaid itu dalam keadaan tertawa. Itu yang contoh yang dapat Anda pahami, Ustaz. Oke, bagus. Mantap. Jelas ya, Eka Lutfi ya. Habis boleh Jelas, Ustaz. beberapa. Oke. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Monggo yang lain. Sepertinya banyak yang ingin ditanyakan pada persentase sebelumnya, tapi waktunya nggak cukup ya. Tapi karena udah sepekan yang lalu, mungkin lupa semua kayaknya. Ya, insya Allah pekan depan kalau misalnya waktunya mepet, misalnya waktunya tersisa cuma 20 menit, kita nanti tidak ada persentase berikutnya. Tapi kalau misalnya sebanyak ini, sekitar 40 menit atau 50 menit, maka kita akan menggunakan persentase sebanyak 3 orang. Monggo, masih ada yang ingin ditanyakan? Tentang taukid tadi, apakah sudah jelas semuanya? Jelas ya? Kalau sudah jelas, nggak ada yang mau bertanya, kita juga bingung mau ngapain. Daripada nggak ada yang presentasi, harusnya ini waktunya cukup untuk satu orang lagi. Nggak apa-apa. Karena kan pengen hubungi dulu Ustaz Firman ini mengenai Nur Sidik. Selain Ahmad Nur Sidik, ada nggak yang bukan semester 3? Ada nggak di kelas ini? Hah? Siti Saidah dah. Semester berapa harusnya? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Oh. Oke, nanti akan kita telepon dulu Ustaz Firman. Minta tolong dihapuskan siapa yang udah keluar itu biar nggak kebingungan terus anak waktu absennya. Siapa nih? Si Fadia kayaknya. Nah, Fadia. Fadia ini udah fix keluar kan?
Ya, pekan depan jangan lupa kalau misalnya Teguh, Siti Teguh sama Najwa Vita ini berhalangan, harus siap-siap Nurul Farah, Didik, dan Imron ya. Didik, Imron, Nurul Farah, Didik, Imron. Artinya disiapkan aja kalau misalnya mereka hadir ya tinggal ditunda. Tapi kalau misalnya dua orang ini langsung nggak hadir seperti sebelumnya itu pernah itu, makanya kita kebingungan, sayang waktunya gitu. Oke, Nurul Farah, Didik, Imron Waila Kombes siap-siap ya pekan depan. Kalau misalnya dua orang ini tidak hadir. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ya kita tutup aja biar kalian juga punya waktu istirahat. Mungkin Izin bisa bertanya. murojaah. Oke, monggo. Ana masih apa ya? Sering bingung membedakan antara hal terus tamyiz, maf'ul li ajlih itu cara mudah untuk membedakannya bagaimana ya, Ustaz? Oke, untuk mudah membedakannya antara tamyiz, hal, sama satu lagi apa tadi? Maf'ul ajli. Cara yang termudah ya, itu berikan pertanyaan. Buatkan pertanyaan. Kalau maf'ul ajlih itu pertanyaannya mengapa atau kenapa. Mengapa? Dia untuk menanyakan alasan kalau maf'ul li ajlih. Terus kalau yang terakhir itu hal, itu bagaimana pertanyaannya? Bagaimana? Contohnya tadi Ja'a Zaidun. Nah, bagaimana datangnya? Nah, itu kan bagaimana tuh menanyakan hal. Hal itu kan bahasa Arabnya adalah bagaimana itu kan bahasa Arabnya kaifa. Jadi menanyakan kaifiyah. Kaifiyah itu caranya, keadaannya. Seperti itu. Kalau maf'ul ajli menanyakan sebabnya. Untuk apa? Nah, mengapa atau untuk apa? Seperti itu. Ja'a Zaidun, kalau menahalkan kalau untuk mengetahui itu adalah hal. Ja'a Zaidun, bagaimana datangnya? Ja'a Zaidun rakiban. Dia datangnya dengan cara berkendara. Kalau maf'ul ajli artinya untuk menanyakan alasan. Untuk apa? Ja'a Zaidun rakiban talaban lil ilmi. Talaban lil ilmi. Untuk jawabannya untuk menuntut ilmu. Seperti itu. Kalau tamyiz itu menanyakan kesamaran yang mubham, yang enggak jelas. Contohnya semua jumlah itu kan semua bilangan angka itu kan mubham, enggak jelas. 1 sampai berapapun itu enggak jelas ya. Nah, misalnya 20 apa gitu. Untuk membedakan antara yang apa namanya, tamyiz itu artinya pembeda. Misalnya indi ishrun. Indi aku punya 20. 20 apa? Nah, pertanyaannya apa? 20 apa? Apakah 20 buku, 20 pulpen, 20 baju, 20 rumah? Nah, itu seperti itu. Tamyiz itu berikan pertanyaannya apa? Seperti itu. Untuk lebih mudah. Seperti itu ya. Naam, Ustaz. Kalau itu saja misalnya kalian kuasai, berikan pertanyaan itu tadi. Hal, pertanyaannya kaifa. Kemudian maf'ul li ajli, pertanyaannya lima ada. Kemudian tamyiz, pertanyaannya mada, apa. Jadi ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup.
Silakan, hatta kalau yang misalnya lagi presentasi tadi maupun kemarin-kemarin ini masih bingung, bahkan dia sendiri bingung, coba ditanyakan kembali apakah kalian benar-benar menguasai atau tidak. Sebenarnya ada beberapa yang ingin Anda tanyakan waktu presentasi sebelum-sebelumnya, cuman karena udah lupa karena pekan lalu, jadi salah kita juga ya. Mungkin apa namanya? Terlalu lama presentasinya. Jadi Anda berharap tuh presentasi seperti hari ini cuman antara 20 sampai 25 menit ya. Makanya agak diringkas-ringkas sedikit, jangan terlalu lama penjelasannya. Jadi cara menjelaskan yang lebih ringkas itu jelaskan definisi, jangan panjang lebar, kemudian berikan contoh jenis, udah gitu aja, jangan satu kata itu jelaskan begini begini begini, jangan terlalu panjang. Ya, kalau bisa to the point, biar waktunya nggak terlalu lama. Kayak kemarin kan sebelum-sebelumnya ya, bukan kemarin aja, sebelum-sebelumnya ada sampai 30 menit, 35 menit, 40 menit gitu. Karena kayak bercerita gitu. Oke, monggo. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ana juga akan mau ini ya, kantor yayasan. Monggo. Masih ada nggak? Oke, kalau tidak ada, kita tutup aja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.